Shalom Bapak Ibu, pagi ini tetap bersuka cita, amin. Dan masih dalam tema kita di minggu ini yaitu pilihlah kehidupan. Bapak Ibu kita bersyukur karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Karena ini poin penting pengertian bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengerti, kita KGP, siapapun kita yang bersama-sama dalam Zoom ini pagi ini, menangkap kebenaran ini dengan benar, maka kita mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini. Dan Dia menciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu benar. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diciptakan dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kesucian. Kita juga diciptakan dengan kuasa. Kita diciptakan dengan banyak-banyak hal. Yang benihnya itu adalah dari Allah. Itu sebabnya dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Namun saya ulangi lagi. Dalam Kejadian pasal yang ketiga manusia jatuh dalam dosa. Dan dalam perkenanan Allah, Yesus harus mati, datang ke dunia ini, penebusannya buat kita semua itu sempurna. Namun karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, melekat yang namanya free will dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya hak untuk memilih. Karena Allah sama Bapak Ibu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Dia menciptakan kita dengan keinginan, dengan juga eh, cita-cita, dengan banyak hal dalam hidup kita. Dan dia menyematkan dirinya, karakternya kepada kita semua. Ya. Dan kita punya free will untuk memilih kehidupan atau kematian. Nah, celakanya manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Dan manusia memilih kematian. Dan dalam perjalanan Israel, di ulangan pasal yang ke-30 ayat 19, Allah menghampiri dan datang kepada umatnya dan berkata melalui Musa, pilihlah kehidupan. Nah, kita akan lihat beberapa hal Bapak Ibu. Dalam ulangan pasal 30 ayat 19, saya ulangi lagi ayat ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan firman-Nya berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Katakan amin Bapak Ibu. Baik engkau maupun keturunanmu, supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan. Nah, ini free will Bapak Ibu. Mau pilih mana? Ya. Nah, beberapa hal yang kita akan bahas hari ini dengan cepat. Makna kehidupan dan kematian dalam konteks ulangan pasal 30 ayat 19. Dan hal yang kedua, pilihan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, praktek kehidupan sehari-hari berdasarkan ulangan 30 ayat yang ke-19. Yang pertama, makna kehidupan dan kematian dalam konteks ulangan 30 ayat yang ke-19. Dikatakan definisi kehidupan dalam Alkitab, yaitu kehidupan spiritual dan kehidupan fisik, Bapak Ibu. Saya udah pernah bahas ini buat kita semua. Bahwa kita ini orang beragama. Tapi beragama itu maksudnya apa? Kekristenan itu bicara tentang apa? Supranatural ataupun supernatural. Kita diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan dengan kuasa, Bapak Ibu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kuasa. Itu sebabnya ayat ini berkata, pilihlah kehidupan. Nah,
Kehidupan itu bicara tentang dua hal. Kehidupan supernatural dan kehidupan fisik. Secara agama, kita harus berpindah dari spiritualitas kepada supernatural. Ya. Nah, kehidupan spiritual dalam Alkitab itu mencakup hubungan manusia dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Nah, itu lagu yang musim zaman ini. Tapi kalau zaman dulu lagunya gini. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasihmu Bapa. Ah, itu. Bertemu muka dengan muka. Hubunganmu dengan Tuhan itu gimana? Itu yang akan membuat engkau melangkah dalam kehidupan beragama yang supernatural. Mencakup itu apa-apa aja dalam hubungan kita dengan Tuhan. Iman, ya. Saya memang mendapati gini Bapak Ibu, semakin kita percaya kepada Allah, kepada Kristus, semakin kita akan mendekat kepadanya. Makanya ini pilihan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ayat ulangan 30 ayat 19 itu dikatakan gini, choose for the Lord. Pilihlah Allah, pilihlah Kristus. Karena Kristus itu adalah kehidupan. Nah, kehidupan itu dalam hal spiritual supernatural kita adalah mencakup iman. Tapi itu akan bisa naik Bapak Ibu. Iman kita akan bisa menjadi dewasa kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan Kristus. Nah, itu sebabnya kami dalam BR02 selalu ngomong gini, yang membuat kita semakin dekat dan disiplin rohani dalam hidup kita, ya. Salah satunya adalah KGP ini Bapak Ibu, Kingdom Generation Prayers ini, di mana kita diminta untuk berdoa, kita bahkan memaksa diri kita bangun pagi-pagi untuk berdoa. Ini proses iman Bapak Ibu, ya, dan itu mencakup iman, dan kita salah satu yang membuat saya semakin dekat dengan Allah, yang memang kadang-kadang tubuh ini nggak terima Bapak Ibu. Tubuh ini maunya tidur, maunya istirahat, tapi pagi-pagi benar Yesus bangun, dia datang kepada Bapaknya. Karena apa? Hubungan. Dan iman akan timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya tiap pagi diperdengarkan suara kebenaran firman Allah buat kita semua. Nah, itu mencakup apa? Iman, pengharapan. Orang, Bapak Ibu, kalau bertumbuh menjadi dewasa, maka dia punya pengharapan. Itu automatically, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Jadi orang punya pengharapan karena hubungan. Saya kalau dekat dengan seseorang dan saya tahu dia orang yang mumpuni dalam artian dewasa Bapak Ibu, saya bisa berharap kepada dia, kan gitu. Ketika saya ngalami sesuatu, saya bisa bilang, kamu bisa nggak tolong saya? Pak, bisa nggak bantu saya? Nah, itu bahkan mungkin kita berkata gini, nggak usah minta-minta tolong pun orang ini akan menolong saya karena saya tahu dia bisa diharapkan. Nah, demikian juga dengan Allah, dengan Tuhan kita. Nah, jadi mencakup iman, pengharapan. Tuhan bilang sama kita, jangan berharap kepada manusia, Bapak Ibu. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, jadi pilihlah kehidupan. Waktu engkau memilih kehidupan secara spiritual, engkau punya pengharapan. Dan pengabdian yang memberi makna serta tujuan dalam hidup. Nah, jadi definisi Alkitab dalam ayat tadi dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Jadi kehidupan itu adalah hal yang spiritual menuju kepada supernatural, memberi makna. Kita bisa mengabdi Bapak Ibu. Orang kalau nggak beragama Bapak Ibu, kalau nggak supernatural, dia nggak akan all out. Dia karena nggak percaya, nggak punya iman, nggak akan memberikan semua untuk Tuhan. Ya, jadi yang saya katakan selalu bahwa percaya. Supaya setiap orang yang percaya dimulai dari percaya dulu Bapak Ibu. Kalau engkau percaya, uangmu kamu berikan sama 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 siapa yang kau percaya. Gitu. Makanya berkali-kali orang-orang tertipu. Wah, Tuhan akan datang di sana, Tuhan akan datang di sini, Tuhan akan datang di sini. Alkitab udah bilang kalau itu terjadi itu berarti sesat. Tapi banyak orang baca Alkitab nggak percaya. Kalau ada orang yang ngomong, wah Tuhan akan, nggak ada satupun yang tahu Bapak Ibu.
Dan saya percaya itu. Makanya saya mengabdi kepada Allah yang saya percaya. Nah, itu secara spiritual. Kemudian kehidupan secara fisik, definisi kehidupan dalam Alkitab secara kehidupan fisik kita. Kehidupan fisik adalah aspek yang terlihat dari keberadaan manusia. Jadi kalau engkau berkata engkau beriman, itu kelihatan dari cara hidupmu, dari fisikmu, ya. Meliputi kesehatan. Ini yang kita bahas. Keluarga, kerohanian, keluarga, kesehatan, keuangan. Kebahagiaan dan aktivitas sehari-hari yang mendukung kelangsungan hidup di dunia ini. Jadi kehidupan fisik kita juga dijamin oleh Tuhan Bapak Ibu. Pilihlah kehidupan, maka engkau akan melihat firman Allah menuntun engkau dalam kehidupan sebagai manusia, kesehatanmu, kebahagiaanmu, aktivitasmu, gaya hidupmu. Ini didukung oleh kebenaran firman Allah. Ini didukung oleh Alkitab Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa yang penting kan di hati. Tuhan melihat hati. Tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Artinya apa? Kalau hatimu benar, maka cara hidupmu juga benar. Kalau hatimu benar, maka aktivitas sehari-harimu juga benar. Kalau hidupmu benar, saya mau bilang gini Bapak Ibu, bahwa dunia ini aja punya ukuran kok. Dunia ini bilang gini, eh ya gimana mau diberkati orang bangun aja jam berapa? Kan gitu. Itu kata dunia loh Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu kita mengerti kebenaran ini. Jadi jangan sampai kita hidup kemudian secara fisik kita berantakan Bapak Ibu ya. Ayo, karena definisi Alkitab menyatakan itu buat kita. Firman Allah menyatakan itu buat kita semua. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Konsekuensi dari pilihan. Ya, apa sih konsekuensi dari pilihan kehidupan kita? Pilihan yang menyebabkan kehidupan atau pilihan yang mengarah pada kematian. Pilihan yang menyebabkan kehidupan adalah keputusan yang mengarah pada berkat. Pak, Bu, nggak salah kita ngomongin berkat. Tapi tujuan akhir kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu juga tujuan utama kita. Kita menapakkan iman kita di sana dan mengakhirinya di sana. Kalau saya punya bapak, nggak mungkin bapak saya membiarkan saya hidup berantakan, Bapak Ibu. Saya punya anak, kami punya anak dalam rumah tangga kami. Kalau anak kami nakal kan kami pukul, Bapak Ibu. Kalau anak kami baik, kami pukul juga, kami akan sayang dan kasih apa yang dia mau, Bapak Ibu. Tapi sekalipun dia nakal, dia tetap anak saya dan saya akan menjaga dia. Itu dia. Dan waktu kita memilih kehidupan, Bapak Ibu, pilihan kehidupan kita menyebabkan keputusan yang mengarah pada berkat, keselamatan, dan hubungan yang harmonis, baik dengan Tuhan maupun sesama manusia. Jadi saya sangat tidak percaya kalau orang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus, tapi dia ribut dengan semua orang. Saya sangat percaya, saya sangat tidak percaya kalau orang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi dia hidup membenci orang lain. Gak bisa Bapak Ibu. Kita ini jangan tertipu. Ya, tadi kemarin saya udah sampaikan. Saya urus beberapa hamba Tuhan di beberapa kota. Dan ribut Bapak Ibu. Tapi ketika mau diperdamaikan, dimediasi, mau rekonsiliasi. Wah, hamba Tuhan bilang gini. Kalau untuk rekonsiliasi saya nggak mau. Udah cukup buat kami. Saudara, orang kalau memilih kehidupan, memilih Kristus, hidup penuh damai. Dan orang yang hidup penuh damai, dia itu memiliki kehidupan. Dan kehidupan itu apa? Tidak membenci. Karena ketika engkau membenci orang lain, membenci samamu, engkau memilih kematian, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini mari kita mengerti bahwa Tuhan itu ajaib untuk hidup kita. Ya, nah, pilih kehidupan, pilihan yang menyebabkan kehidupan ini dia. Ya, konsekuensi dari pilihan. Nah, yang kedua ada pilihan yang mengarah pada kematian. Pilihan yang mengarah kepada kematian termasuk tindakan dan keputusan yang merusak, menyebabkan keterpisahan dari Tuhan dan mengakibatkan konsekuensi negatif dalam hidup kita. Pilihan kematian itu termasuk gini Bapak Ibu, bersungut-sungut, mengeluh. Pilihan yang mengarah kepada kematian yang berkata gini, aduh kami hidup masih begini. Ya,
Ya tapi aku tetap percaya sih gitu. Itu sedang memilih kepada kematian. Ya, aku sih tetap ke gereja. Tapi ya beginilah hidup kami. Saudara, nggak ada begitu. Kalau engkau percaya, engkau akan berkata, aku percaya. Nah, itu dia. Itu kata percaya. Dan orang percaya itu semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Kristus. Hidupnya berbeda. Penuh antusias. Nggak sembarangan hidupnya Bapak Ibu. Jadi kesaksian. Jangan dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit kita bersungut-sungut. Ah ya begitulah, ini, begini. Bapak Ibu tinggalkan itu. Pilih kehidupan. Jangan pilih yang mengarah pada kematian. Kadang-kadang kita udah percaya, tapi kita ini perlu dewasa Bapak Ibu. Pilihlah untuk menjadi dewasa. Karena ada konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Nah yang kedua Bapak Ibu, pilihan dan tanggung jawab manusia. Ya, saudara mau hidup atau mau mati? Ya, Tuhan ngomong itu juga sama kita. Ya, katanya gini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Waktu saya renungkan kenapa Tuhan bilang menjadi langit dan bumi. Satu hari langit dan bumi ini akan lenyap Bapak Ibu. Sebelum Tuhan datang, bumi ini akan hancur. Dan dia akan datang untuk kita Bapak Ibu. Dan langit dan bumi ini jadi saksi buat kita. Artinya dari Alfa dan Omega, dia Tuhan yang layak untuk kita percayai. Ya, pilihlah kehidupan. Karena di mana kita berpijak hari ini ada bumi yang kita pijak, ada langit di atas kepala kita yang menunjukkan apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, langit dan bumi jadi saksi kata Tuhan. Itu sebabnya pilihan-pilihan kita itu diperhatikan setiap waktu oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita serupa segambar dengan Dia dan kita diberi tanggung jawab. Nah, kebebasannya dalam memilih ada. Ada hak untuk memilih. Ada dampak pilihan pada kehidupan. Bapak Ibu udah ngerti belum ini? Ya, berkali-kali kita udah dengarkan ini. Sebelum kita memilih, kita bebas untuk memilih. Tapi setelah kita memilih, kita tidak bebas memilih akibat ataupun konsekuensi dari pilihan kita. Ketika kita salah memilih, kita memilih yang arah kematian, maka nggak mungkin kita hidup, kita pasti mati. Ketika kita bersungut-sungut, bangsa Israel ditunjukkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, bersungut-sungut, berdosa, menjauhi Allah, menyembah berhala, memilih ini semua Bapak Ibu. Dampaknya apa? Nggak satu pun yang sampai ke Kanaan. Saudara mau hidup berkata percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, tapi hidupmu di padang gurun terus mau Bapak Ibu. Itu pilihan. Ayo keluar dari sana. Karena ada dampak dalam pilihan kita pada kehidupan. Nah, hak untuk memilih diberikan Tuhan mencakup kebebasan individu, kebebasan kita untuk menentukan jalan hidup kita. Itulah Tuhan menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Dia. Termasuk dalam aspek politik, kita bebas berpolitik. Pak, Bu, sosial juga dan pribadi. Saya melihat kemarin saya khotbah di sebuah gereja, ya, dan di gereja itu menyebutkan nama seorang hamba Tuhan. Pak, kami suka dia khotbah Pak, katanya gitu. Tapi kalau kami lihat Facebooknya, kami lihat eh, TikToknya, ngomongin pemerintah terus, menjelek-jelekkan pemerintah terus, ngomongin orang gitu. Pak, Bu, hati-hati bermedia sosial ya. Hati-hati. Karena ini kita sedang memilih kehidupan atau kematian. Makanya mereka bilang gini, kami lihat ngejelek-jelekin pemerintah, ngejelek-jelekin lawan politik. Dan mereka bilang gini sama saya, itu sebabnya kami nggak mau undang dia dulu. Kami suka sebetulnya dengar dia khotbah. Tapi ketika kami lihat ini, Pak Bu, gaya hidup kita ini diperhatikan. Langit dan bumi jadi saksi. Ya, kebetulan orang itu saya cukup dekat dengan hamba Tuhan ini. Saya juga pernah tegur dia. Saya bilang nggak usah lah tulis-tulis begitu. Tulislah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan tentang Kristus di hidup kita. Tapi orang memilih begitu. Ngikutin politik. Gak apa-apa berpolitik Bapak Ibu ya. Tapi kita harus tetap mendoakan pemerintah kita. Sosial secara sosial. Itu sebabnya di tahun-tahun berapa saya ngomong di jemaat kita. Jangan pernah mengutuki pemerintah.
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu pilihan. Tapi ketika kita mengutuki pemerintah, mengutuki orang, karena kita nggak berhak untuk menghakimi siapapun, Bapak Ibu. Katakan amin. Ketika engkau mulai menghakimi seseorang, menghakimi pemerintah, engkau sedang memilih kematian. Karena Alkitab berkata, pilihlah kehidupan pemerintah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Nah, itu kata firman Tuhan, itu kata kitab kehidupan. Ayo Bapak Ibu, ya, secara sosial dan secara pribadi yang mempengaruhi masa depan kita. Kita hidup atau enggak itu, kita hidup atau mati, ternyata kebebasan memilih itu ada pada kita. Jadi rumah tanggamu juga begitu Bapak Ibu. Jangan kutuki keluargamu, jangan. Apapun keadaan suamimu, tetaplah bersyukur. Katakan, aku memilih kehidupan. Aku memilih untuk memberkati. Aku memilih mengucapkan kata-kata berkat. Gitu Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit bersungut-sungut. Jangan mengutuki istrimu. Ya, jangan mengutuki pelayananmu. Aku memilih gitu. Karena engkau punya hak untuk memilih. Berkat dan kutuk itu nggak jauh dari kita. Kalau dalam Ulangan pasal 28, itu di mulut kita. Mau kutukin orang, mau memberkati kita. Ketika kita ngutukin orang, kutuk akan kembali. Ketika kita memberkati orang lain, berkat itu akan kembali kepada kita. Jadi pilihannya ada pada kita. Coba nanti ya Bapak Ibu, di breakout room nanti Bapak Ibu, seringkali gimana sih hatimu dan perkataanmu? Ini yang nanti dibahas ya. Saya nggak siapkan pertanyaan, tapi tolong para breakout room leader, BR leader, ini nih ya. Apa seringkali yang ada di hati kita dan di mulut kita memperkatakan orang-orang di sekeliling kita? Saya belajar Bapak Ibu. Sebagaimanapun orang itu tetap saya bilang, Tuhan memberkati engkau. Gitu. Karena itu pilihan. Katakan amin. Karena kita punya hak untuk memilih. Nah kemudian dampak dari pilihan pada kehidupan. Setiap pilihan yang diambil individu memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi kualitas hidupmu, hubunganmu, dan perkembangan pribadi di berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Dekat, berkat itu nggak di mana-mana. Berkat itu di dalam. Kristus ada di dalam engkau. Tapi ketika engkau berkata, aku tahu bahwa Yesus ada di dalam aku, tapi yang keluar kutuk, kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, nggak ada Yesus di hati kita, Bapak Ibu, nggak ada itu. Karena ketika engkau memilih kehidupan, maka kata-kata kehidupan yang keluar dari mulut kita. Nanti ini aja yang dibahas ya di BR eh, di breakout room. Gimana dengan perkataan kita hari-hari ini? Gimana dengan media sosial kita hari-hari ini? Apakah memberkati orang? Ya, iya kami ngalami kesusahan ini. Nggak ada kita ngalamin kesusahan. Lembah itu mukjizat, katakan amin. Ya, nggak ada Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah bawa kita ke sana. Pilihan kita yang membawa kita ke sana. Ya, Tuhan memperhatikan hidupmu Bapak Ibu. Dia perhatikan kita. Kesehatanmu dijamin sama dia. Tubuhmu itu milik Kristus. Makanya jangan persembahkan tubuhmu kepada pilihan-pilihan yang salah. Roma berkata kepada kita, Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita datang bergereja sebetulnya untuk dinasehati dan diingatkan. Ya, tapi ibadah kita yang sejati adalah persembahan tubuh ini. Nah, itu ada dampak dari pilihan kehidupan. Nah, akibat dari pilihan yang diambil, pilihan yang dibuat oleh individu yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri. Ini dia penting, tetapi juga pada orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Menuntut kesadaran dan tanggung jawab. Peran komunitas penting, Bapak Ibu, ya. Komunitas memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi pilihan individu. Jangan pilih gereja yang salah, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Nggak semua gereja itu mengajarkan yang benar. Mohon maaf, saya nggak menghakimi siapapun. Tapi Bapak Ibu silahkan. Oh iya, di mana kita bertumbuh? Ayo. Di mana kita menemukan kebenaran? Ayo. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang. Ya saya suka khotbahkan ini. Cuma mencari kepentingan diri sendiri.
Apa-apa urusannya uang, apa-apa urusannya uang. Yesus banyak bicara tentang uang. Uang untuk apa? Uang untuk memperluas kerajaan Allah, kerajaan sorga. Uang itu penting. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Perpuluhan itu penting supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan, bukan untuk memperkaya seseorang. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, melalui norma, nilai, dan dukungan sosial yang dapat membimbing keputusan yang diambil. Saya minta 2 menit lagi. Praktek kehidupan sehari-hari berdasarkan ulangan ini, pasal 30 ayat 19. Yang pertama, edukasi diri sendiri. Ya, sering-seringlah Bapak Ibu baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca kitab suci. Buat studi Alkitab. Pentingnya studi Alkitab sebagai cara untuk memahami ajaran dan nilai-nilai spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberi petunjuk moral dan panduan. Jadi jangan satu hari engkau lewatkan tanpa membaca firman Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur kemarin saya sempat telepon Ibu Trivena ya. Oma, saya panggil beliau Oma. Gitu. Kenapa? Karena anak saya panggil Ibu Trivena Oma gitu. Memang saya belum sempat berkunjung. Beliau tiba-tiba masuk ke rumah sakit, rumah sehat lah saya bilangnya untuk jadi sehat karena ada serangan apa nggak tahu lah kita gitu ya. Dokter tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Nah tapi waktu saya telepon, iya nggak apa-apa, udah sehat, udah sembuh. Memang itu yang harus kita perkatakan Bapak Ibu. Pilihan itu ada di mulut kita. Sederhana kok. Ketika kita berkata, aku udah sembuh, ya sembuh. Itu pilihan. Dan itu bisa terjadi kalau kita apa? Sering-sering membaca firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman mau timbul kalau nggak pernah dengar firman dan baca firman? Ya, memberikan petunjuk moral dan panduan. Kemudian diskusi dengan komunitas. Setiap pagi kita berkomunitas masuk dalam breakout room Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya kita memilih yang benar hari ini. Amin. Supaya kita menentukan yang benar dalam hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini. Satu hari lagi. Besok kita baca firman lagi, lalu kita hidup lagi. Ya memang kekekalan kita ini hidup kekal Bapak Ibu. Tapi tubuh jasmani ini kan seringkali menarik kita untuk berdosa. Ya. Nah jadi diskusi. Melibatkan diri dalam diskusi. Ada orang, ya saya nggak tahu ya mungkin ada juga yang karena waktu nggak bisa. Tapi ada juga yang memang malas lah diskusi-diskusi. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu, kita harus membicarakan firman. Karena firman Allah berkata gini, Tuhan Allah itu hadir di mana? Di saat kita mendiskusikan, membicarakan firman, Dia hadir di sana. 2-3 orang berkumpul demi namaku, membicarakan namaku, mengetahui namaku, maka aku hadir di sana. 2-3 orang berkumpul diskusi tentang kebenaran firman, di sana Tuhan hadir Bapak Ibu. Ya, jadi membantu memperkuat pemahaman, berbagi pengalaman, dan mendapat perspektif yang beragam tentang penerapan prinsip-prinsip kehidupan. Ya, yang terakhir, saya terakhir. Implementasi pilihan kehidupan. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai positif. Ya, saya percaya kehidupan itu benar dan positif. Mengintegrasikan nilai-nilai positif, bagaimana caranya? Nah, itu kita praktek dan kita diajar. Kita perlu dibimbing, kita dikasih pengetahuan, kemudian di hati, dan kita harus dilatih Bapak Ibu. Hidup ini harus dilatih Bapak Ibu, karena manusia udah punya dosa keturunan. Ya, yang kedua yang terakhir, menghadapi tantangan dengan bijaksana. Kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup, membantu hidup kita untuk membuat keputusan yang tepat, tetap tenang, sehingga kamu dapat berdoa, belajar dari setiap pengalaman yang dihadapi. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini kami memutuskan, satu hari lagi kami memilih kehidupan. Demi nama Yesus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sharingkan yang satu hal tadi aja Bapak Ibu ya. Bagaimana perkataan kita dan hati kita hari ini. Kita ini mengeluarkan kata-kata berkat atau kutuk. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.